Aku marah waktu itu jujur karena aku kaget gitu dari hidupnya nyaman, dari hidupnya kan ya aku bisa jalan, bisa main sama teman, semuanya kehidupan di sekolah baik, di rumah baik gitu ya. Iya, jadi itu pas tiba-tiba aku nggak bisa jalan, ya aku langsung kaget aja gitu. Kapan ya aku bisa jalan lagi? Karena kan begitu aku nggak bisa jalan, aku berobat kan langsung tuh nggak bisa jalan, diemnya di rumah sakit, nggak bisa sekolah gitu kan. Jadi kayak semuanya itu tiba-tiba hilang gitu loh. Ya jadi kepikiran itu sehingga saya jadi mengalami pendarahan, Bu. Bu Yufi yang malah stres dan jadi alami pendarahan. Iya, saya mengalami pendarahan, saya nangis sampai saya hancur banget, hati saya kembali lagi seperti yang pertama. Padahal Michelle-nya kuat gitu loh, Bu. Bahkan Michelle itu yang menguatkan saya, sebaliknya. Dia bilang, Mami, ayo kita jalanin kemo lagi, Mami. Mami jangan takut, Mami nggak boleh mengasihani diri, katanya gitu. Beberapa bulan itu aku benar-benar nangis, aku kayak takut, justru aku takut sembuh, jadinya ada ketakutan di mana nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan lagi nih gitu. Tuhan, kalau aku sembuh nanti aku masih bisa nggak ya sedekat ini sama Tuhan, aku masih bisa nggak ya peluangin sebanyak ini waktu buat Tuhan. Aku bilang ke Tuhan, kalau misalkan nanti aku sembuh, aku malah lupain Tuhan, lebih baik aku nggak bisa sembuh. Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk, berisi kesaksian tentang kehidupan anak-anak Tuhan yang walaupun kenal Tuhan, walaupun mengasihi Tuhan, tapi tidak luput dari setiap tantangan yang ada. Dan bagaimana Tuhan dan cara Tuhan untuk menolong setiap anak-anaknya keluar dari permasalahan yang ada. Bersama saya saat ini adalah Michelle Theodora. Halo. Selamat datang Michelle dan ibunya, Ibu Yufi. Ya, selamat datang. Terima kasih banyak telah menyediakan waktu yang luar biasa sibuk ya. Michelle terutama yang saya tahu sibuk banget katanya. Iya, tapi mau meluangkan waktu untuk bersaksi dalam acara Bincang-Bincang Crosstalk kita ya. Sahabat Crosstalk pasti akan sangat diberkati dengan pembicaraan kita. Mari kita simak bersama. Jadi Michelle, Tante sudah mendengar kesaksian Michelle yang luar biasa. Ya. Sebagai anak muda, sangat tidak mudah menghadapi ini semuanya. Mungkin Michelle bisa bercerita. Sebetulnya Michelle dari keluarga apa? Apa dulu belum pernah kenal Tuhan atau bagaimana dari masa kecil? Keluarga bagaimana, sudah dalam Tuhan atau apa? Kalau dari kecil sebenarnya kita udah kenal Tuhan, tapi ya memang bukan yang benar-benar kayak yang benar-benar rohani banget gitu loh. Jadi kayak kita baca Alkitab memang waktu itu dari kecil sih emang dibiasakan ya, mama papa aku tuh kita kalau malam tuh doa bareng gitu. Terus habis itu kayak mami aku waktu itu sering ingetin aku buat baca Alkitab gitu. Pertama-tama kan dari kecil bacanya tuh Amsal karena lebih mudah untuk dipahami lah gitu. Banyak nasihatnya. Iya. Terus kan pendek-pendek ya kalau Amsal kan jadinya tuh gampang untuk lebih buat sehari-hari. Nah, terus kita tuh sebenarnya nggak terlalu sama gereja, justru kita tuh kalau ke gereja tuh justru yang jarang-jarang. Gitu. Jadi kayak kalau sempet gitu nanti pindah-pindah juga gerejanya gitu. Jadi memang kenal Tuhan tapi ya sebatas itu gitu. Ya, jadi diajak baca Alkitab dan sebagainya sebagai orang Kristen yang tahu bahwa Tuhannya Tuhan Yesus, tapi sebatas itu aja ya. Nah umur berapa Michelle waktu itu mulai menghadapi tantangan yang berat ini? Umur 11 tahun waktu itu. 11 tahun ya? Berarti masih kecil ya? Iya. Tapi dari usia berapa udah baca Alkitab, baca firman, baca Amsal? Kayak itu sejak 5 SD atau 6 SD. Berarti itu kayak 4 SD ya?
Mungkin sejak Usia 2 tahun 7, sebelum 8. itu deh, iya. Oh, oke. 8 atau 9, 8, 7 atau 8 benar. Jadi firman yang dibaca sekarang masuk ke ujian nih ya. Iya. Tapi kan umur 11 tuh relatif masih kecil ya, masih muda ya. Iya. Itu masuk remaja mungkin. Umur 11 rasanya Iya. remaja. Nah, bagaimana waktu itu yang dirasakan apa, Michelle? Yang dirasakan pas pertama kali itu kan sebenarnya aku nggak ngerasain gejalanya ya. Oh, gejala-gejala. Sakit gitu atau? Enggak, dulu nggak kerasa sakit, cuman lebih kayak cuman capek, cepet-capek. Terus habis itu kan banyak emang sekolah gitu ya. Sekolah dipikirkan memang ya capek gitu habis olahraga gitu ya. Cuman aku tuh terakhir emang belakangan itu agak sering tidur siang, lebih sering tidur siang, habis itu kayak lebih cepat lelah gitu ya. Nah, sampai satu hari tuh pas di sekolah, aku tuh lagi main sama teman, terus habis itu lagi main-main biasa, aku cuma say hi gitu kan sama temen aku, hey gitu kan. Terus habis itu aku tepuk pundak dia, terus dia juga say hi balik ke aku, terus hey gitu kan. Terus tiba-tiba aku tuh kayak lemas, aku langsung jatuh gitu kan. Nah pas aku jatuh, tapi nggak pingsan, jatuhnya tuh kayak lemes aja gitu jatuh. Terus habis itu ya karena jatuh kaki sama tangan tuh kayak kesleo gitulah tante. Jadi akhirnya tuh dikiranya ya memang kesleo gitu kan. Tapi ternyata pas diobatin, diurut, dikasih obat gitu, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Malah tuh bengkak gitu di sendi-sendinya. Dan di situ akhirnya kan dibawa ke dokter. Di situ baru jadi sejak saat itu aku nggak bisa jalan sebenarnya. Udah nggak bisa jalan. Langsung nggak bisa jalan. Iya, karena udah diurut-urut segala macam tetap nggak bisa jalan. Awalnya pincang dulu, pincang lama-lama nggak bisa jalan. Akhirnya pakai kursi roda, terus dibawa ke dokter juga. Itu tuh dicek dokter, katanya pertama-tama dikiranya rematik. Dikasih obat rematik seminggu, kalau nggak sembuh nanti balik lagi ya gitu. Pas balik lagi akhirnya di refer ke dokter hematologi darah, dan situ baru dicek dan terdiagnosisnya baru situ leukemia. Oh, gitu. jadi dari umur 11 tuh di Jakarta ya waktu itu ya langsung terdiagnosis kanker darah, which is leukemia gitu ya tipenya. Dan dari situ terus di terapi di Jakarta. Sampai berapa tahun? Aku sempat waktu itu 1 tahunan ya, 1 tahun di Jakarta. Tapi tidak membaik. Membaik. Tapi ya karena waktu itu ada teman-teman mami juga yang memberikan informasi ada pengobatan jauh lebih baik gitu ya di Singapura waktu itu. Dan itu juga waktu itu teman mami aku tuh anaknya juga udah mau sembuh gitu di sana. Jadi kayak udah sehat banget gitu loh dari sana. Jadi tuh kita coba untuk ke sana juga gitu. Dan waktu itu secara financial Bu Yufi cukup untuk bawa Michelle ke Singapura? Saat itu masih cukup ya rasanya ya? Iya, puji Tuhan masih cukup Bu. Masih cukup. Jadi berangkatlah ke Singapura. Ke Singapura. Tapi itu untuk second opinion sebenarnya. Tadinya Bu. cuma untuk second opinion. Oke. Terus karena kemudian memang beberapa anak banyak yang meninggal ya Bu ya. Sekalipun di Singapura? Di Indonesia itu. Di Indonesia. Satu dokter itu yang nanganin. Nggak banyak pilihan dokter rupanya. Iya, nggak banyak. Pada waktu itu tahun 2011. Iya. Jadi akhirnya untuk second opinion ke Singapura, kemudian jadi berobat di sana. Melanjutkan kemo Bu. Melanjutkan kemo. Karena nggak mungkin di kemo ulang, jadi dilanjutkan kemo. Oke, nah efek kemonya kayak apa Michelle? Secara singkat bisa dijelaskan? Efek kemo yang waktu yang di Jakarta itu nggak begitu signifikan gitu ya, nggak terlalu banyak, paling ya kayak rambutnya rontok itu udah pasti gitu ya. Cuman ada juga kayak waktu itu paling kayak demam kayak gitu, tapi itu jarang gitu. Lebih banyak tuh di Singapura waktu itu bener-bener efek sampingnya lumayan keras gitu ya, dimana aku demam setiap minggu. Itu kan juga sebenarnya tuh efek samping ini tuh terjadinya tuh karena aku relapse juga tante. Jadinya tuh waktu itu aku 2011 sampai 2012 kan pindah tuh ke Singapura. 2012 sampai 2013 itu tapi 3 bulan sekali doang ke Singapura gitu untuk kemonya. Jadi emang tahap kemoterapi yang sudah lebih ringan gitu ya di dalam proses itu. Jadi aku cuma 3 bulan sekali dan itu fine gitu ya. Cuman memang waktu itu kaki aku gampang sakit tulang-tulang gitu. Jadi kalau masuk efek samping kemo tuh tulangnya tuh jadinya tuh sakit lagi, jadi lemes lagi gitu kakinya gitu. Cuman sejauh itu aja. Tapi terakhir pas aku di tahun 2013 pas di kemo terakhir kan dokter bilang kayak ini kamu kemo terakhir ya gitu. Tapi ternyata pas di kemo terakhir ini dicek juga kan semuanya, ternyata tuh ada ada sel kankernya lagi. Nah, dan waktu itu tuh akhirnya dokter bilang ini harus dilanjutin kemoterapi lagi, dan itu tuh ya minimal 2 tahun lagi, tapi harus full di Singapura, nggak bisa setengah-setengah kayak yang sebelumnya gitu. Oh, jadi praktis yang pertama tuh ringan lah kalau 3 bulan sekali balik ya? Oh enggak. Enggak? Bukan. Yang pertama itu rutin Bu.
Jadi yang di Jakarta rutin. Oh, yang Jakarta kan? Maksud saya yang di Singapura yang pertama Iya. itu 3 bulan sekali. Melanjutkannya itu. Karena kan lanjut. kemoterapi itu kan ada protokolnya ya Tante. Jadi kayak yang pertama tuh yang intens dulu nih, 1 tahun pertama intens, tahun kedua tuh udah maintenance gitu. Jadi waktu Singapura tuh harusnya sifatnya maintenance. Iya, udah 3 bulan gitu, sekali. 3 bulan sekali kemonya. Jadi ternyata masih ada tersisa tahun 2013 dan harus intens lagi begitu Iya kan? betul, tapi full di Singapura intensnya gitu sampai akhir gitu. Lumayan itu biayanya. Karena tante juga pernah berobat ke sana kan. Iya. Cancer tahun 2000. Jadi emang terbayang lah. Iya. Dan itu jahat banget ya. Efeknya jelek sekali ya untuk maksudnya menderita sekali nggak, Michelle? Efek sampingnya yang relapse ini memang lebih besar daripada yang pertama karena dosisnya kan 2 kali lipat juga. Jadi itu efek sampingnya mungkin yang kayak demam setiap minggu. Yang di Jakarta aku tuh demam jarang banget gitu ya. Terus tiba-tiba pas pindah ke sana tuh jadinya tuh demam sering banget setiap minggu. Terus kalau demam tuh kayak udah menggigil parah. Jadi tempat tidur tuh sampai goyang gitu kalau udah menggigil gitu. Terus harus pakai selimut yang memang diisinya tuh pakai hawa panas gitu namanya. Jadi aku tuh berhenti menggigil gitu. Terus ya ada infeksi mata, infeksi paru-paru gitu ya. Terus macem-macem kayak darah drop itu kan udah langganan nih. Jadi transfusi itu udah juga langganan, transfusi darah, transfusi trombosit. Jadi tuh efek sampingnya sih kayak gitu. Aku bersyukurnya mungkin karena kalau dibandingkan yang lain itu tuh memang masih banyak yang lebih lebih berat juga. Tapi kan waktu itu aku waktu itu imbangin juga sama pola makan juga dari jus-jusan, terus habis itu selalu berdoa sama Tuhan gitu kan, supaya setiap kali masuk obat kemo tuh aku kayak bilang, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus segala efek samping kemonya aku tolak gitu. Jadi itu ya menurut aku walaupun berat dibandingkan yang Jakarta, aku bersyukurnya Tuhan mampukan untuk lewatin itu semua sih. Puji gitu. Tuhan ya. Itu kan luar biasa ya Michelle, bahwa kamu waktu itu berarti usianya 13 tahun ya. Pas pindah ke Singapura. Pas relapse ya. Iya. Atau relapse ataupun belum selesai kemo lah ya namanya. Nah, bagaimana waktu awal terima berita itu di usia 11? Apakah sudah langsung kuat seperti itu gitu? Udah langsung aku usir deh tiap kali sakit penyakitnya atau bagaimana? Coba sharing Michelle. Belum Tante, pasti umur 11 Pengen tahun. tahu saya nih umur 11 bagaimana reaksinya? Aku marah waktu itu jujur karena aku kaget gitu dari hidupnya nyaman, dari hidupnya kan ya aku bisa jalan, bisa main sama teman, semuanya kehidupan di sekolah baik, di rumah baik gitu ya. Iya, jadi itu pas tiba-tiba aku nggak bisa jalan, ya aku langsung kaget aja gitu. Kapan ya aku bisa jalan lagi? Karena kan begitu aku nggak bisa jalan, aku berobat kan langsung tuh nggak bisa jalan, diemnya di rumah sakit, nggak bisa sekolah gitu kan. Jadi kayak semuanya itu tiba-tiba hilang gitu loh. Yang biasa rutinitasnya aku lakuin gitu kan. Dan di situ aku mulai tanya nih sama Tuhan gitu, kayak kenapa ya Tuhan kok aku yang sakit gitu. Kenapa sakitnya harus kayak gini gitu. Dan aku kan merasa dari kecil aku udah baca firman Tuhan gitu loh setiap hari. Dan aku juga selalu berusaha untuk praktekin apa yang udah aku baca gitu ya. Jadi anak yang jujur gitu ya. Jadi aku di sekolah gak mau nyontek. Terus kayak di rumah juga sama mami papi nggak ngelawan gitu. Jadi tuh berusaha kayak aku salah apa gitu, maksudnya kenapa aku yang harus sakit gitu, kenapa orang-orang jahat di luar sana kok kayaknya hidupnya enak-enak aja gitu kan. Aku merasa Tuhan nggak adil waktu itu. Akhirnya aku bilang aku nggak mau lagi kenal Tuhan, aku bilang gitu. Oh, sempat begitu? Aku marah sama Tuhan karena aku merasa ya sia-sia gitu apa yang udah aku lakuin gitu. Kayak Tuhan tuh lupa gitu sama apa yang udah aku lakuin gitu. Tapi mungkin karena anak kecil ya mindsetnya salah, jadi tolong jangan ditiru gitu ya. Jadi waktu itu karena nggak ngerti, akhirnya aku beneran marah sama Tuhan. Aku berhenti baca Alkitab. Aku tadinya kan sering baca Alkitab setiap hari ya. Terus akhirnya aku nggak mau baca Alkitab lagi, aku nggak mau doa lagi, aku nggak mau pujian penyembahan lagi. Pokoknya setiap hari cuma nanya aja, kenapa ya harus aku yang sakit, kayak mengasihani diri gitu, kayak belum bisa terima keadaan, masih bayangin kalau misalkan jam segini aku lagi sehat, aku lagi ngapain ya, kayak gitu. Dan aku kan nggak tahu ya kapan aku bisa jalan, kapan aku bisa balik lagi ke kehidupan normal. Aku kan nggak ada yang kasih tahu bisa kapan. Kalau misal, jadi aku nggak ada bayangan kayak sampai kapan. Kalau misalkan selamanya aku nggak bisa jalan gimana gitu kan. Jadi waktu itu kondisinya juga bukan nggak bisa jalan aja, jadi aku nggak bisa duduk juga sebenarnya. Karena waktu itu tulang-tulang tuh sakit. Jadi? Enggak. Jadi duduknya itu nggak bisa ada tanpa senderan Tante. Jadi itu kayak anak bayi, kalau misalkan duduk ya memang harus ada senderannya. Kalau nggak aku jatuh ke belakang. Gini aja iya. gitu. Tapi kalau misalkan
nggak ada kekuatan untuk nahan. Tapi kalau untuk ke belakang rata tidur juga nggak bisa karena sesak nafas gitu. Jadi aku harus pakai keranjang rumah sakit kan memang ada naik turunnya gitu ya, bisa dinaik turunkan. Jadi tuh harus ditopang sama ranjang rumah sakit. Jadi kayak nggak 90 derajat tapi juga nggak rata banget gitu loh di tengah-tengah gitu. Jadi aku merasa ya aku tidur baring aja nggak bisa gitu loh. Yang biasanya aku bisa tidur nyenyak, baring, aku bisa duduk segala macam, kok tiba-tiba nggak bisa semua. Dan tapi puji Tuhannya pas aku marah sama Tuhan gitu, kan aku merasa kecewa ya sama Tuhan, kayak tiba-tiba hidup aku kok berubah semuanya gitu. Dan aku kan nggak tahu kapan bisa tidur baring lagi juga gitu ya. Jadinya tuh mami aku waktu itu yang kuatin, puji Tuhan ya, setiap hari dia tuh naik keranjang aku, kayak suruh aku balik lagi ke Tuhan, bacain firman Tuhan, ajak aku nyanyi puji-pujian penyembahan lagi. Nah itu yang saya mau nanya sama Bu Yufi. Karena anak umur 11 ya, kalau bukan dari orang tua, dari mana lagi? Kalau sakit kan di rumah terus ya. Bukan di gereja, didoain sama pendeta, enggak ya. Ibu bagaimana bisa luar biasa? Tuh, naik keranjangnya Michelle, waktu di rumah sakit ya? Iya. Bagaimana pergumulan seorang ibu tahu anaknya sakit, dan sakit yang kalau kita bilang cancer itu udah seperti death penalty ya, ya kan? Kalau zaman dulu, zaman saya 2000 lebih parah lagi, udah lama sekali kan? Zaman Michelle 2011. Tapi masih tetap bahwa cancer sama dengan kematian, seperti itu. Bu Yufi boleh sharing gitu, gimana yang dialami dan pergumulannya seperti apa? Apa udah memang hebat banget ya, Pak, cuma bisa nguatin gitu ya, atau gimana, Bu? Iya. Jujur saya juga bukan rohani amat gitu ya. Saya juga ibu rumah tangga biasa yang serba lemah, ada ya kekurangan saya gitu, bukan langsung kuat gitu ya. Saya juga nggak tahu itu kanker apa gitu loh. Leukemia itu saya bahkan nggak tahu leukemia itu kanker gitu loh. Kemudian dia kan kesakitan, terus kan tulang-tulangnya teriak-teriak kesakitan. Dikasih morfin gitu kan sama dokter gitu, dikasih obat-obatan sampai bermacam-macam obat-obatan sampai dia itu kena livernya sampai 1000. Itu di Jakarta. Di Jakarta 1967 tingkat lebih dari normal gitu ya, jauh SGPT-nya. Terus kemudian setiap hari juga saya dihadapkan dengan banyak yang meninggal gitu kan. Saya dengar ini meninggal, itu meninggal, saya takut sekali waktu itu. Terus kemudian dia waktu pertama kali mau kemo aja saya takut gitu loh, ngadepin apa sih kemo itu seperti apa gitu kan. Terus tapi saya tiba-tiba juga dapat juga bahwa Tuhan sudah menanggung penderitaan kita 2000 tahun yang lalu di kayu salib gitu. Terus begitu aku dapat seperti itu juga. Terus kemudian aku sampaikan ke Michelle gitu. Michelle, ini kemonya formalitas. Saya bilang Tuhan sudah menanggung 2000 tahun yang lalu, Michelle, kita jalanin aja ya. Maksudnya untuk BMP yang pertama kali gitu loh, melalui tulang belakang, bone marrow. Terus itu kan kata orang bilang pakai jarumnya tebel apa, ntar tulangnya rusak lah belakang. Saya takut Bu, jujur aja. Tapi saya itu dapat kalimat seperti itu juga gitu, sehingga saya bilang Michelle, ayo coba aja deh bone marrow gitu. Kemudian memang hasilnya ternyata Michelle kena leukemia tipe ALL1. Kemudian ALL1. Kemudian harus di kemoterapi, mesti cepet Bu, karena kalau nggak dalam jangka waktu 6 bulan, tidak di kemo 2 bulan sekalipun dia bisa lewat. Terus jadi harus ada tindakan yang lebih cepat. Kemudian ya itu Bu, saya itu berpikir secara logik juga Bu gitu loh, bahwa Michelle kan dapetnya dari Tuhan ya, jadi saya kembaliin ke Tuhan gitu loh. Karena kan manusia nggak bisa bikin darah gitu kan. Betul. Jadi Tuhan lah yang bisa bikin darah gitu. Ibaratnya kalau suatu mobil merek apa gitu, baliknya kan ke bengkel tersebut. Jadi saya kembaliin ke Tuhan. Dan saya sempat banyak lah tangisan, mengapa juga banyak, terus bahkan kecewa juga ada Bu. Tapi saya nggak boleh perlihatkan kepada Michelle. Karena dia udah kecewa, nanti saya kecewa lagi, siapa yang pegang dia kan istilahnya. Betul. Gitu. Nah itu luar biasa. Jadi saya tuh logik saya jalannya seperti itu Bu. Perasaan udah ngamain juga, perasaan sama logik aja jalan gitu kan jadinya. Saya bilang, Tuhan, suatu saat tuh saya di mana ada titik nadir saya, di mana titik yang sudah saya tidak bisa berharap lagi pada siapapun gitu ya. Terus saya bilang sama Tuhan gitu, Tuhan,
kalau misalnya Michelle nggak sembuh, ngapain di kemo? Kemo tuh sakit banget, saya bilang gitu. Oke. Itu Saya point. saya udah nangis banget. Terus itu kemudian saya dapat lagi kalimat seperti ini, percaya saja. Nah itu tuh dalam pergumulan Bu Yufi kepada Tuhan dapat impresi-impresi tersebut ya? Iya, percaya saja. Iya, saya percaya, saya bilang. Imanmu menyembuhkanmu. Iman menyembuhkan. Iman itu apa? Saya mau iman buat menyembuhin Michelle. Kemudian ada lagi, Bu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, di situ saya baru tahu, oh iman itu dari firman Tuhan. Dan sehingga saya tangkep, berarti dari firman Tuhan kan itu imanmu yang bisa menyembuhkan. Di situ saya mulai naik keranjang Michelle. Saya bacain Alkitab. Tapi jujur ya Bu, saya itu nggak bisa membuka Alkitab tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa tuntunan daripada Tuhan. Sehingga saya bilang gitu loh, Tuhan, saya mau buka ini Alkitab buat Michelle. Aku bilang, tunjukin dong yang mana ada mukjizat, ada kesembuhan, ada pengharapan. Saya bilang. Dan kemudian Tuhan bukakan Bu. Sepertinya Tuhan bukakan, pas dibuka itu yang orang lumpuh buat berjalan, orang mati dibangkitkan, pokoknya banyak ya mukjizat-mukjizat itu saya lempar ke Michelle gitu, ayat-ayat itu, walaupun dia menolak. Mami pergi, aku nggak mau dengar lagi. Awalnya begitu, ya Michelle ya. Iya, aku nggak mau sedih dengar banget Bu. Mau naik keranjang anak terus diusir, aduh rasanya kayak apa gitu ya. Iya, bahkan sehari itu bisa berkali-kali saya naik Bu. Mulutnya saya bukain, dia nggak mau, dia tutup mulutnya. Saya berdoa, dia nggak mau tutup mata gitu. Sehingga tuh saya sempat sampai agak kecewa juga. 40 hari lamanya saya begitu Bu, naik turun. Oke. Tuhan memproses bukan hanya Michelle, tapi juga Mama, mungkin Papa yang dalam kaitan ini tidak punya cukup banyak waktu untuk nemenin Michelle terus karena bekerja dan sebagainya. Tapi pasti Tuhan punya proses atas Papa juga ya, atas Koko juga barangkali ya kan. Oke, atas seluruh keluarga ini. 40 hari bergumul sama Tuhan. Iya, selama di rumah sakit ya Bu. Sampai Michelle akhirnya mau baca firman. Iya. Sampai ya seperti Tuhan batu. Yesus 40 hari 40 malam. Ya, saya seperti itu benar Bu. Sebuah batu tuh Bu ya, kata Michelle juga, ditetesin air. Lama-lama bolong juga Bu. Jadi firman Tuhan yang jatuh itu tidak kembali dengan sia-sia. Jadi balik ke Michelle. Jadi usaha Mami itu benar-benar mengubahkan pemikiran Michelle dan iman Michelle ya. Dari yang marah, dari yang udah nggak peduli Tuhan, tiba-tiba terangkat gitu ya Michelle. Sebenarnya ada proses panjang juga sih Tante. Jadi kayak yang dia lakukan kan setiap hari kan bacain aku firman Tuhan. Jadi aku tuh setiap kali dia naik ranjang ya, kalau dia ngomongin tentang Tuhan aku nggak mau gitu loh. Jadi kayak aku usir gitu. Tapi kalau dia ngomong yang lain nggak apa-apa gitu loh. Tapi karena dia kan kalau naik ranjang aku suka ajakin baca firman Tuhan, diajak pujian penyembahan. Awalnya tuh nggak mau. Tapi kan lama-lama terus dilakukan. Ada satu titik di mana waktu itu udah mau akhir tahun gitu ya, waktu itu sih Natalan waktu itu. Jadi itu mami aku sempat bilang, Michelle kamu udah lama loh nggak berdoa sama Tuhan, kamu nggak mau berdoa minta kado Natal, kan anak kecil ya Tante, iming-iming kado. Jadi baru kepikiran, ya juga ya gitu, aku kan nggak pernah mau doa lagi sama Tuhan. Akhirnya aku mulai mau berdoa. Aku bilang, Tuhan aku nggak muluk-muluk kan, aku mintanya nggak minta sembuh dari kankernya gitu. Aku tuh mintanya tuh justru cuma bisa tidur baring. Aku minta kayak, karena menurut aku ya itu yang, kalau kita kan duduk kayak gini aja udah pegel ya Tante ya, 2 jam sejam aja tuh udah pegel gitu ya. Ini kan aku berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya. Jadinya tuh aku bilang, Tuhan aku pengen tidur baring, aku bilang gitu. Jadi aku mintanya itu gitu. Terus habis itu pas besokannya tiba-tiba tuh aku ngerasa pas aku malam gitu, dimana aku udah selesai berdoa ya kemarinnya hari berikutnya itu aku bilang, aku kayaknya pengen coba untuk mundurin ranjangnya nih buat jadi rata gitu. Karena aku kan kemarin aku udah doa. Mau ngecek gitu, mau ngecek buktiin. gitu kan. Iya, terus habis itu pas aku turunin itu aku bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tadinya kan sebenarnya kan ini ya Tante, sesak nafas ya waktu itu pas diturunin gitu kan. Tapi ini pas aku dalam nama Tuhan Yesus, itu ada sesak nafasnya, tapi aku paksa aku dalam nama Tuhan Yesus sampai aku tekan sampai 0 derajat gitu. Dan harusnya sambil nangis, tapi sambil sesak nafas juga, harusnya nggak bisa nafas gitu ya. Tapi ternyata pas sampai rata, aku tetap bisa nafas gitu loh. Dan rasa sakit itu tuh yang pas datar itu tuh udah nggak ada gitu loh. Dan situ aku percaya, oh Tuhan masih dengarkan doaku gitu. Itu pertama kalinya akhirnya aku mau mulai berdoa lagi gitu ya. Tapi belum mau benar-benar baca firman lagi gitu ya. Singkat cerita sebenarnya tuh ada banyak hal yang akhirnya membuat aku ngerasa
dengan terus bertanya. Jadi walaupun aku udah berdoa untuk tidur bareng dan dikabulkan gitu ya, tapi itu aku merasa masih tetap nggak ngerti kenapa Tuhan kasih aku sakit gitu. Jadi masih terus berpikir bahwa Tuhan yang kasih, padahal kan bukan Tuhan gitu ya yang ngasih. Tuhan yang nggak pernah kasih pencobaan. Tuhan mengizinkan. Nah itu, jadi waktu itu mindset aku tuh masih kayak bertanya-tanya terus sama Tuhan walaupun aku udah bisa dijawab itu doanya. Tapi satu titik di mana aku tuh disadarkan sama Tuhan bahwa dengan terus bertanya keadaan kayak kenapa ini harus terjadi, itu tuh nggak ngubah keadaan aku gitu. Jadi memang ada satu titik di mana satu hari aku tiba-tiba ketawa seharian, Tante. Aku tuh anaknya itu masih di rumah sakit Jakarta. Di Jakarta, tapi itu udah ceritanya udah pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah, nanti minggu depannya baru balik lagi gitu. Nah jadi di rumah itu tiba-tiba ya aku ketawa seharian gitu. Dimana aku tuh anaknya kalau misalkan ada sesuatu hal yang lucu, aku nggak ketawa yang terbahak-bahak, aku tipenya yang kayak senyum, kayak gitu, kayak ketawa itu dikit, tapi hari itu tuh aku ketawa lepas banget, terbahak-bahak banget. Jadi tuh semua orang di rumah aku tuh bingung kayak, nih anak kenapa gitu kan, karena sebelumnya aku nggak pernah ketawa ngakak gitu kan. Mami aku sampai ngira juga kayak, ini apa efek samping kemo gitu ya, jadi kok jadi kayak gini gitu loh. Tapi waktu itu ya aku ngerasa aku cuman ketawa ngeliat mami aku ngerasanya tuh mami aku tuh lucu gitu loh, mukanya lucu, aku nggak ngerti kenapa, padahal dia nggak ngomong apa-apa, cuman aku ngeliat muka dia tuh lucu banget gitu loh, sampai dia juga pusing gitu, terus akhirnya seharian tuh berlangsungnya seharian. Jadi Bu Yufi khawatir jangan-jangan anak saya stres gitu. Untuk cuma sehari gitu. Saya aja dia ketawa. Tiap lihat Bu Yufi langsung ketawa? Iya, dalam sehari itu. Tapi ketawanya tuh ngakak, menurut aku lucu banget, Tante. Aku juga nggak ngerti ya kenapa akhirnya tuh untungnya cuma sehari ya, kalau berlebihan kan masuknya ke RSJ nanti. Jadi itu aku cuma sehari, terus besokannya belum besok mami malam-malam ya. Dia takut gitu. Dia takut karena ngeliat aku tidur pun ketawa. Aku ingat tidur pun ketawa. Saya buktikan kasih lihat Tuhan bahwa dia itu memang dapat sukacita dari Tuhan gitu. Ternyata dia lagi tidur tertawa. Jadi aku tidur tuh mimpinya lucu juga, Tante. Aku juga nggak ngerti. Jadi muka pas mami di dalam mimpi itu. Aku pas bangun mendusin tuh kayak aku lagi ketawa gitu loh. Jadi dan dulu tuh mami aku juga notice karena ranjang kita kan, aku tidur bareng mami aku waktu itu kan. Jadi tuh ranjang itu pas aku ketawa tuh goyang-goyang. Makanya dia pas aku ketawa dia juga bangun. Dan dia berdoa sama Tuhan. Tuhan kata saya mau Michelle saya yang dulu. Kenapa anak saya jadi seperti ini gitu kan. Terus kata dia malam-malam tuh justru pas dia lagi doa gitu Tuhan kayak memberikan ingetan di mana dulu tuh dia pernah ke gereja, ada kebaktian pagi atau ada kebaktian pagi. Itu ada orang yang tertawa, ada yang berbahasa roh gitu ya. Oke, bahwa itu bukan sesat. Iya, pernah terjadi. Berarti itu kayaknya Tuhan memberikan memang sukacita buat Michelle. Jadi masalah tetap ada, tapi Tuhan sertai dengan memberikan roh sukacita itu. Jadi tangkap saya seperti itu, Bu. Supaya dia nggak berat jalanin kemoterapinya setelah itu. Betul. Terus Michelle merasakan itu nggak yang seperti mami? Dapat inspirasi. Aku nggak tahu, Tante. Sesudah selesainya maksudnya? Sesudah besokannya itu tuh aku juga nggak tahu kalau mami berdoa seperti itu kan. Cuman mami aku tuh nggak lama kemudian dia kasih aku ayat kayak firman Tuhan. Apa ya waktu itu dari Petrus ya kalau nggak salah, dia bilang bahwa sukacitanya itu dari Tuhan. Nanti deh aku kasih Tante ayatnya ya. Boleh. Nanti bisa ditampilkan di mana gitu ya. Jadi aku nggak gitu ingat ayatnya di mana. Tapi waktu itu pas setelah selesai satu hari setelah itu, aku ngerasa aku udah stop ketawa nih, Tante. Aku udah cuma satu hari udah normal. Udah ngeliat dia udah biasa aja gitu. Cuman aku ngerasa happy. Aku udah lama nggak ngerasa se-happy itu gitu. Dan aku ngerasa hati aku tuh seneng, terus aku merasa kayak buat apa ya selama ini kalau misalnya aku tanya kenapa, karena yang kemarin itu aku nggak nanya kenapa kan, aku cuman kayak fokus lihat si mami ketawa, dan aku akhirnya nyadar dengan terus aku nanya kenapa, dengan terus aku bayangin jam segini aku lagi ngapain, kenapa ini aku harus begini, kenapa orang lain begitu, itu tuh nggak bikin keadaan aku lebih baik, malah aku makin sedih, terpuruk gitu, tiap hari cuma saya nangis, dan aku pengen tetap senang kayak yang kemarin gitu. Jadi aku bilang oke lah, aku nggak mau lagi tanya kenapa, aku nggak peduli lagi nanya kenapa, yang penting sekarang Tuhan gimana deh aku bisa sembuh gitu. Dan situlah aku mulai fokus buat yaudah aku mau bangun hubungan sama Tuhan lagi.
dan aku fokus untuk jalanin kemoterapi secara kooperatif gitu. Ya udah akhirnya bangun hubungan sama Tuhan. Di situ aku mulai baca Alkitab lagi, mulai lebih serius sama Tuhan. Udah nggak mau nanya lagi kenapa. Aku belajar untuk oke lah Tuhan, pokoknya aku udah nggak peduli lagi kenapa. Sekarang pokoknya aku mau jalan ke Tuhan. Aku nggak peduli apa yang terjadi di belakang. Aku mau lihat ke depan. Yang penting aku mau sembuh gitu. Aku baca firman Tuhan lagi setiap hari, dan saat aku baca firman Tuhan lagi setiap hari, di situ baru pertanyaan aku tentang Tuhan itu tuh dijawab satu persatu. Kayak pertanyaan aku dari yang aku bilang, kenapa ya Tuhan kok nggak adil gitu. Ternyata di Ibrani di situ bilang bahwa 6 ayat 10 sampai 12 kalau nggak salah, di situ bilang bahwa Tuhan tuh bukan yang nggak adil. Tuhan tuh nggak lupa sama pekerjaan yang udah kita lakukan, tapi ya tuh mau kita tuh menunjukkan kesungguhan yang sama dan pengharapan yang pasti sampai pada akhirnya gitu. Jadi aku ngeliat, oh Tuhan tuh nggak lupa ya gitu. Tuhan tuh bukan yang nggak adil ya. Karena di firman Tuhan tuh ada, kok bisa persis sama yang aku tanyakan gitu kan. Jadi aku merasa kayak Tuhan ngomong langsung gitu, karena persis seperti apa yang aku tanyakan. Terus habis itu aku juga kira Tuhan tuh kayaknya kok lebih sayang sama orang-orang jahat di luar sana. Kok aku kayaknya yang taat sama Tuhan malah kayaknya tuh aku malah nggak disayang, karena aku malah sakit berat gitu kan. Tapi di firman Tuhan ada lagi Ibrani 12 ayat 5 waktu itu dibilang bahwa Tuhan tuh justru mendidik dan menyesah anak orang yang diakuinya sebagai anak gitu. Jadi tuh aku ngerasa diakuinya sebagai anak. Jadi aku ngeliat kayak mungkin karena Tuhan sayang sama aku, justru karena aku diakui sebagai anak, makanya Tuhan tegur aku. Tuhan makanya didik aku lewat sakit ini gitu. Supaya nggak jadi anak-anak gampang, Michelle. Betul. Dan di situ tuh aku ngerasa banyak firman Tuhan yang benerin mindset aku yang salah. Dan waktu itu juga aku kan bilang kan ke Tuhan, kok kayak Tuhan gak adil hidup orang yang jahat luar sana, kayaknya enak-enak aja. Tapi ternyata aku baca firman Tuhan juga di Maleakhi 3 kalau nggak salah, di situ udah dibilang bahwa Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18 itu bilang bahwa di hari-hari terakhir kamu akan lihat ada perbedaan antara orang yang beribadah sama Tuhan dan orang yang gak beribadah sama Tuhan gitu loh. Dan itu akan kelihatan, dan kamu yang beribadah sama Tuhan tuh akan menjadi milik kesayanganku. Dan itu kita tuh tertulis gitu, ada di kitab peringatan gitu, ada kitab peringatan yang di situ tulis bahwa kita tuh orang-orang yang mengenal Tuhan, yang beribadah sama Tuhan tuh tercatat loh. Kita tuh bukan itu yang membedakan. Jadi itu firman-firman Tuhan yang akhirnya tuh membuat aku merasa, ternyata yang selama ini aku pikirkan salah, dan aku tuh mau lebih kenal Tuhan lagi jadinya, karena aku pengen tahu lebih banyak tentang Tuhan gitu, karena Tuhan benerin kan perspektif-perspektif itu yang semua salah. terjadinya di Jakarta kan ya, di Jakarta ya, di tahun pertama ya. Tahun pertama sampai tahun kedua sih masih itu masih di Jakarta. Ya, dan sesudah itu ke Singapura, dan tahun 2013 itu di Singapura untuk follow up doang, ternyata masih ada sel kanker. Bagaimana tuh Michelle kan udah sudah benar-benar sudah baca firman, sudah kembali kepada Tuhan, mindset sudah betul gitu ya. Hubungan sudah dekat sama Tuhan. Tapi nggak berhenti itu tantangannya, ya kan? Masih ada lagi. Bagaimana responsnya? Ibu juga, pasti bukan cuma Michelle. Aku udah ajarin anakku oleh bilur-bilur Yesus sembuh gitu kan. Ternyata kok belum sembuh. Sampai kapan ini tantangan gitu kan? Mungkin ada proses lain yang Tuhan mau di tahun 2013 itu. Bisa ceritakan nggak secara singkat? Nah, jadi kalau waktu itu tuh sebenarnya puji Tuhan ya, Tuhan tuh tahu waktu yang tepat gitu ya. Jadi saat aku diizinkan Tuhan untuk relapse gitu ya, dibilang kambuh, itu iman aku tuh udah kuat. Entah kenapa aku nggak ada terlintas kepikiran sedikit pun untuk kayak marah lagi sama Tuhan gitu. Bertanya-tanya lagi sama Tuhan. Iya, karena sebenarnya tuh mami aku sempat bilang sih, dia yang justru sangat khawatir karena sebenarnya tuh mami aku sejak aku umur 12 tahun yang di Jakarta kan aku banyak mengalami mujizat Tuhan ya, dari nggak bisa tidur bareng, akhirnya bisa tidur bareng, nggak bisa duduk, doa lagi bisa duduk, nggak bisa jalan sampai bisa jalan, ada batu ginjal juga waktu itu, tapi puji Tuhan. Itu semua itu di Jakarta. Di Jakarta. Oh, batu ginjal bagaimana itu, menarik itu. Nah, batu ginjal itu waktu itu di tengah-tengah kemoterapi ya, waktu itu tiba-tiba ada batu ginjal di kanan sama di kiri aku. Jadi aku sakitan luar biasa kan waktu itu karena yang dari SGPT itu ya waktu itu tinggi. Abis itu akhirnya baru ketahuan tuh. Iya, jadi naik jadi berefek dari liver berefek ke ginjal begitu. Belum bisa nggak tahu ya dibilang berefek atau enggak, karena batu ginjal kan bisa juga terbentuknya mungkin udah lama atau gimana. Jadi nggak bisa penyebabnya itu waktu itu belum nggak terlalu banyak ini juga nggak sih? Bukan dalam waktu lama. Itu akut karena terlalu berat efek kemoterapinya dan obat-obat yang diminum. Karena dia kan banyak kena waktu di Indonesia, di Jakarta juga dia banyak kena sakit ini sakit itu, tulang lah, jadi panggil dokter tulang, kasih obat lagi, dikasih obat ini, kena mah kan,
dikasih obat mah, kena radang tenggorokan, dikasih obat radang tenggorokan. Pokoknya banyak sekali obat yang dia Jadi minum. kerjanya ginjal tuh berat sekali. Iya, ada 11 macam obat yang diminum. Oke, Nah, Michelle, jadi waktu gimana? itu akhirnya ada batu ginjal lah, singkat ceritanya di Iya. kanan sama di kiri aku. Dan karena waktu itu dokter bilang kalau batu ginjalnya ini tuh harus ditembak laser, kalau nggak dioperasi gitu. Tapi dalam kemoterapi itu nggak boleh tindakan radikal. Jadi kalau bisa tuh dipantau aja. Nanti setelah kemonya selesai baru diurusin nih gitu batu ginjalnya. Terus aku dengar semua yang dokter bilang, tapi karena waktu itu aku udah ngeliat mujizat Tuhan sebelumnya, aku juga udah mulai mau berdoa. Aku minta lagi ke Tuhan. Aku bilang, Tuhan, biarlah Tuhan yang tembak batu ginjal Michelle dari surga. Sebagai anak kecil, ya aku pikirnya simpel. Kalau kita orang dewasa kan udah kebanyakan overthinking ya, mikirnya mana bisa sih Tuhan, mana masa dari sini dari surga gitu kan, gimana ceritanya gitu kan. Tapi memang anak kecil tuh begitu ya, kayaknya tuh aku juga melihat diriku yang dulu kok bisa beriman Polos itu begitu ya, loh ya. bisa bilang ke Tuhan yang tembak batu ginjal dari surga. Terus akhirnya singkat cerita besokannya setelah aku berdoa, kita doakan bareng ya tante ya. Jadi pas aku doa tuh mami papi aku juga dengar gitu ya. Iya. Dan aku anggapnya ya surga kan jauh, jadinya Tuhan bisa lah kalau tembak gitu. Tapi besokannya itu malah aku nggak sembuh, malah aku sebenarnya tuh sakit luar biasa di pinggang aku, di belakangnya. Jadi itu aku ngerasa gerak dikit langsung kayak nggak bisa nafas. Jadi tuh aku bener-bener kayak ngerasa Tuhan aku udah nggak kuat lagi gitu. Jadi tuh sakit banget gitu ya. Dimana aku bilang ke mami kalau misalkan kalau aku udah nggak kuat lagi, jadi mami tolong relain aku aja. Aku bilang gitu. Oh, sampai begitu ya. Iya, jadi aku udah kayak bener-bener gak bisa tahan nih gitu ya, sakit banget di belakang itu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, nggak cerita dibawa ke rumah sakit. Terus habis itu dikasih obat penahan sakit, obatin, tangani lagi, di USG lagi gitu ya. Dan pas keluar itu hasilnya beberapa hari kemudian, di situ ternyata dokter bilang, Pak, nih anaknya di rumah dikasih apa gitu. Papi aku bilang nggak dikasih apa-apa dok, kenapa gitu, kok ini batu ginjalnya satu hilang, satu lagi pecah berkeping-keping gitu. Dan situ ya papi aku kan denger ya kita doa, jadi kita cuma bilang ya kita berdoa dok gitu. Jadi terus dokternya juga bilang oh itu mujizat Tuhan gitu. Pecah berkeping-keping keluar dari urin nantinya ya. Iya, seperti kata dokter sih gitu, holik gitu katanya. Jadi itu aku dari situ aku baru ngeliat kayak oh ternyata mukjizat yang pernah terjadi di Alkitab itu Memang masih bisa terjadi. Masih ada. Ternyata masih ada, ternyata beneran yang mami ceritain gitu ya, mukjizat Tuhan Yesus tuh bener-bener masih terjadi gitu sampai hari itu. Dan itu menguatkan iman aku lagi. Pernah nggak terpikir oleh Michelle, batu ginjalnya Tuhan bisa hilangin, kenapa sih Tuhan nggak mau sembuhin leukemia saya? Kan bisa juga pasti gitu kan. Sempat gak terpikir seperti itu? Belum Belum ya. Jadi anak kecil simpel sih tante. Aku aja nggak minta langsung sembuh dari kankernya. Aku cuman mikir yang sekarang aku nggak enak nih apa nih gitu ya. Aku nggak bisa jalan ya aku doanya cuman yang nggak bisa jalan. Jadi nggak marah kayak anak kecil. Satu lah ya. Iya, jadi anak kecil tuh kayak cuman mikirnya tuh yang saat itu aja gitu. Mintanya yang simpel gitu ya. Akhirnya setelah itu kan aku ngalamin mukjizat itu ya. Jadi itu mami aku bilang ya pas umur 12 tahun kamu bersaksi lah karena Tuhan udah banyak mukjizat tunjukin kamu. Tapi kan aku umur 12 tahun, aku masih kecil. Aku bilang aku nggak bisa ngomong juga depan umum. Aku tuh anaknya introvert, pendiam gitu. Kalau nggak ditanya aku nggak ngomong gitu ya. Oh dulunya pendiam banget. Pendiam banget. Sekarang luar biasa ngomongnya. Ngomongin tentang Tuhan nggak bisa berhenti ya. Iya, jadi tuh waktu itu pertama-tama aku benar-benar nggak mau tante karena aku nggak bisa di depan umum juga kan. Jadi tapi mami aku bilang kamu yang udah ngeliat mujizat Tuhan, kamu lah yang bersaksi katanya gitu. Terus mami aku juga kasih ayat firman Tuhan dari Musa. Musa kan juga sempat bilang bahwa aku nih berat lidah, tapi Tuhan bilang aku bisa taruh perkataan dalam mulutmu gitu kan. Jadi aku ngerasa apa yang diomongin Musa sama aku tuh mirip gitu. Bilangnya nggak bisa ngomong gitu ya ibaratnya gitu. Kalau dia kan mungkin berat lidah gitu. Tapi kalau si satu lagi pas aku bilang aku masih kecil umur 12 tahun. Terus mami aku kasih aku ayat dari Yeremia. Aku juga gak ngerti kenapa bisa dia ketemu aja gitu. Yang bisa sama. Jadinya tuh dari Yeremia bilang, Tuhan aku masih muda, kata Yeremia. Tapi Tuhan bilang kepada siapapun kau kutus kau harus pergi. Jangan bilang kamu masih muda gitu ya. Ketampar lagi gitu. Jadi aku ngerasa apa yang udah Tuhan ngomong di firman Tuhan tuh kayak exactly langsung ngomong ke aku directly gitu loh. Jadi aku merasa, kalau gue tolak kayaknya tuh aku nolak Tuhannya gitu loh. Akhirnya aku merasa Tuhan, kalau misalkan Tuhan yang mau aku bersaksi, Tuhan yang mampukan. Dan situlah aku mulai bersaksi umur 12 tahun. Awalnya susah banget tante, tapi aku nggak tahu gimana setiap kali sebelum bersaksi aku tuh benar-benar harus nangis, harus kayak berat banget gitu loh. Sampai kayak Tuhan aku nggak bisa. Tapi aku selalu minta pertolongan Tuhan. Sampai aku juga nyanyi kayak Tuhan ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela
melayani, sebab menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Puji Jadi Tuhan. pas nyanyi kayak gitu tuh, waduh lu mah bercucuran air mata tante, karena aku berasanya tuh berat banget gitu untuk ngelakuin itu, kayak ngelawan diri sendiri kan. Iya. Tapi puji Tuhan karena setiap kali aku udah mulai megang mic, aku udah di depan, lancar gitu ngomongnya. Aku kayak juga sekarang nih. iya, setelahnya itu ya udah gitu biasa lagi. Tapi ya Tuhan juga bukakan gitu pintu kesaksian. Kayak kita kan nggak pernah minta gitu ya, tapi itu selalu ada aja orang yang menawarkan, ngundang Itu semua gitu. masih yang di proses umur 11 sampai 13 ya? Iya, tapi aku mulai bersaksi umur 12 tahun. Oke. Umur 12 tahun. Nah, jadi prosesnya itu aku udah bersaksi juga. Iya. Dan waktu pas aku dikatain relapse, dibilang dokter relapse, mami aku yang takut. Karena mami aku bilang, gimana ya? Aku udah ajak dia bersaksi loh Tuhan gitu ya. Iya. Bahkan dia sebelum sembuh aja dia udah bersaksi. Iya. Gimana Apa kata orang gitu kan? Itu jadi mami aku yang lebih Ya gimana takut. Bu waktu itu Bu? Iya. Khawatir Michelle dan khawatir juga omongan orang atau bagaimana? Itu manusiawi sih. Kalau Iya. kita udah bersaksi sana sini tiba-tiba kita sakit lagi, misalnya gitu kan? Itu manusiawi kalau kita merasa wah apa kata orang gitu Iya. kan? Ibu gimana Bu? Saya sih jujur bukan terlalu khawatir apa kata orang, Bu. Saya lebih khawatir Michelle-nya yang mundur, Bu, imannya. Karena nanti dia bilang gitu, ini ekspektasi saya itu maunya tuh Michelle nggak tetap imannya gitu. Walaupun terjadi malah aku maunya Michelle lebih bertahan gitu imannya. Bahkan lebih bertumbuh. Tapi dasar iblis mengintimidasi saya gitu. Sepertinya terus-terusan saya diserang seperti, Mami, mana Tuhan Mami yang katanya bisa nyembuhin? Buktinya mana? Kok aku sakit lagi? Aku jadi terintimidasi terus sehingga aku itu down banget, Bu. Terintimidasi dalam pikiran sendiri Iya, kan? Dia takut aku nanya kayak gitu. Iya. Padahal aku belum ngomong. Betul. Karena kan kata Tuhan bilang kan dalam firman Tuhan, imanmu menyembuhkanmu. Aku sudah istilahnya ya dengan bantuan Tuhan memupukkan iman itu yang bisa menyembuhkan ke dalam pikiran Michelle juga. Sehingga karena kan anak umur 12 tahun ya Bu ya, waktu itu juga kan kalau misalnya kemo itu kan lebih dari 2 tahun, lebih dari 5 tahun bahkan 10 tahun baru dinyatakan sembuh. Dan iman itu harus sudah tergantung sama diri Michelle sendiri. Sehingga saya itu kekhawatirannya besar banget karena saya bilang udah kemarin udah bagus imannya gitu kan. Kenapa sekarang kambuh lagi gitu kan? Nanti gimana saya ngulangnya lagi, takutnya lebih berat lagi. Sehingga kekhawatiran saya itu timbul ya, jadi kepikiran itu sehingga saya jadi mengalami pendarahan, Bu. Oh, Yufi yang malah stres dan jadi alami pendarahan. Iya, saya mengalami pendarahan, saya nangis sampai saya hancur banget, hati saya kembali lagi seperti yang pertama. Padahal Michelle-nya kuat gitu loh, Bu. Bahkan Michelle itu yang menguatkan saya, sebaliknya. Dia bilang, Mami, ayo kita jalanin kemo lagi, Mami. Mami jangan takut, Mami nggak boleh mengasihani diri, katanya gitu. Di waktu yang lalu aku sudah ditolong Tuhan, Tuhan menyertai aku, Tuhan gak bakalan tinggalin aku, Mami. Ayo kita jalani kemo lagi. Tapi hati aku kecil masih ngomong begini, ya kamu bilang begitu, nah Mami nyalanin 2 tahun lagi gitu kan, berat banget gitu, kalau takut yang dulu lagi, takut dia jatuh lagi gitu kan. Terus itu apalagi kemoterapinya lebih berat lagi gitu kan ya Bu, mendampingi itu berat banget sebenarnya Bu ya, apalagi anak dia teriak kesakitan, saya lebih sakit lagi Bu gitu. Terus kemudian saya juga harus atur makanan dia lagi yang lebih-lebih lagi gitu kan, buah-buahan segala saya mesti persiapin buat dia lagi. Kemudian tapi saya lihat dia lebih kuat gitu loh. Dia bilang katanya, Mami, aku akan naik level. Aku akan naik kelas. Kalau naik kelas itu ujiannya lebih besar, Mi. Luar biasa, jadi Mami nggak ya. usah takut. Apalagi ini kan masih observasi, belum hasilnya keluar katanya bahwa aku relapse apa enggak. Ayo kita happy dulu aja, Mi. Jangan Mami seperti ini katanya gitu. Michelle ngomong seperti itu ada karena kasihan Mami, harus Mami kalau aku nggak ngomong gini bisa tambah hancur gitu. Ya, salah Enggak satunya itu. Tapi memang ada iman yang begitu besar dalam diri Michelle. Karena aku ngerasa gini tante, aku juga, ini menurut aku juga kekuatan dari Tuhan ya. Jadi tuh aku nggak ada terlintas sedikit pun nanya kayak kenapa aku udah bersaksi segala macam aku sakit lagi gitu ya. Atau takut nantinya nggak bisa menang lewat peperangan kedua ini, nggak ada. Enggak, aku tuh bingung. Aku ngerasanya gini, kayaknya kok iblis gak suka ya gitu. Aku merasa kayak kalau misalkan aku balik lagi marah ke Tuhan, nggak akan aku menolong. bukan nggak menolong. Aku merasa nggak ada bedanya aku dengan yang dulu yang udah kenal Tuhan ya, gitu. Aku ngerasa kalau misalkan aku marah lagi sama Tuhan, aku benci Tuhan lagi, aku berhenti baca Alkitab lagi, berarti apa yang udah Tuhan lakuin saat aku baca Alkitab, saat aku
bergumul sama Tuhan, kayak mujizat yang udah aku alami, firman-firman Tuhan yang udah benerin mindset aku, itu jadi nggak ada artinya lagi gitu loh. Jadi aku bilang aku nggak mau balik lagi ke yang titik di awal. Kalau misalkan ada iblis yang nggak suka aku bersaksi, nggak suka aku dekat sama Tuhan, aku akan buktiin aku akan lebih dekat lagi sama Tuhan. Aku nggak mau lagi balik kayak yang dulu gitu. Dan aku kan baca juga firman Tuhan, di mana siapa di dalam Tuhan adalah ciptaan baru. Jadi aku nggak mau nih, aku udah diperbarui sama Tuhan, aku nggak mau balik lagi ke yang lama gitu loh. Jadi akhirnya di situ aku bilang aku nggak boleh nih makin jauh dari Tuhan. Tapi kan aku ngeliat Mami kan jadi lemah ya, makanya itu aku mencoba untuk kayak ngeliat, ya memang Tuhan yang dulu pernah sertain kita bareng, aku percaya di Tuhan yang sama yang mampu buat sertain bareng juga ke depannya. Karena kan kita udah ngeliat mujizat yang dulu. Aku percaya Tuhan masih Tuhan yang sama bisa lakuin mujizat lagi kok ke depannya gitu. Luar biasa ya. Sobat Crosstalk sungguh luar biasa. Pada awalnya seorang ibu berjuang abis-abisan buat anaknya. Dan ternyata anaknya dipersiapkan pada satu masa di mana justru dia yang harus menguatkan mamahnya. Ya. Jadi itu Tuhan betul-betul waktunya tepat, rancangannya tepat, ya, dan semua sudah dipersiapkan begitu, sehingga keduanya bisa melewati ini semua dengan baik ya. Akhirnya Bu Yufi juga bisa mempasrahkan ini kan, ya, karena, dan harus tinggal di Singapura sejak itu bukan? Iya, karena saya juga dapat firman bahwa Tuhan tidak mempermalukan umatnya yang percaya pada Dia. Jadi saya tidak dipermalukan dengan pertanyaan Michelle. Bahkan Michelle itu malah ngajakin saya, ayo Mami, kita jalanin lagi. Tapi tahukah Ibu bahwa itu hasil Ibu sebelumnya yang begitu nggak pernah menyerah? Iya kan, untuk Michelle kan, sehingga Michelle bisa alami satu pembaharuan, dijamah Tuhan, baca firman, dengar Tuhan, itu semua karena perjuangan Ibu yang tidak akan sia-sia. Jadi sahabat Crosstalk, para ibu yang menyaksikan, jangan pernah lelah untuk berdoa bagi anak-anak Anda. Karena doa seorang ibu itu luar biasa. Tuhan mendengarnya dan Tuhan menjawabnya. Puji Tuhan. Nah, Ibu, kita lanjut ya supaya agak di dalam masa yang relapse ini bagaimana? Jadi lebih berat lagi tantangannya, dan di situ ada step apa dalam masa itu yang Tuhan ingin sebetulnya untuk dilalui oleh Michelle? Pelajaran apa Michelle sama Ibu dapatkan di situ? Jadi lebih banyak bersaksi, lebih apa gitu Michelle? Itu luar biasa ya, umur 12 tahun sudah bisa mengatakan, 13 tahun bisa mengatakan, udah Mami, Tuhan gak akan ninggalin. Itu udah sangat luar biasa. Nah, saat menghadapi 2 tahun kemudian, 2 tahun proses lainnya itu, bagaimana Michelle? Awalnya aku masih tetap, masih ada iman bahwa kayak emang awalnya tuh kayak Tuhan pasti tetap beserta. Dan aku merasa ya, pas aku pindah ke Singapura itu juga kayak semuanya tuh udah diatur sama Tuhan. Aku jadi kenal sama orang-orang yang selama ini aku nggak kenal gitu. Tiba-tiba ada yang kayak sahabat orang sakit gitu ya. Dia bisa bantu. Ada komunitasnya. Selain sahabat orang sakit juga ada banyak-banyak komunitas-komunitas lainnya juga yang sering doain, yang ngajak support gitu ya. Jadi tuh di situ tuh aku merasa jadi kayak nggak sendiri, justru lebih sendiri pas di Jakarta, Tante. Kita merasa lebih ada keluarga rohani, justru banyak kan tuh di Singapura gitu ya. Jadi tuh di situ aku merasa ya Tuhan kayak udah siapin semuanya, walaupun di awalnya itu kemonya kan biasa awal-awal tuh masih nggak begitu berasa, ini efek sampingnya di pertengahan tuh mulai kenceng gitu kan ya. Dan di situ baru aku, namanya manusia ya Tante ya, kan 2 tahun tambah 2 tahun kan nggak cepet juga ya. Jadi itu sempat di tahun 2014 waktu itu aku mulai mempertanyakan kembali, karena aku merasa aku udah tetap berdoa, aku tetap percaya sama Tuhan. Tuhan tuh nggak akan tinggalkan aku, Tuhan masih Tuhan yang sama. Tapi kok aku kayak nggak sembuh-sembuh gitu. Karena efek sampingnya kan makin banyak ya Tante. Yang dulunya, tadi aku bilang dulunya di Jakarta nggak aku alami, di sini malah aku alami gitu ya. Kayak infeksi mata, sempat nggak bisa ngeliat 3 hari gitu ya. Terus abis itu, jadi infeksi, demam tinggi gitu, sampai menggigil. Dan aku tuh kayak keluar masuk rumah sakit terus, kayak nggak ada jeda gitu. Baru keluar, misalnya baru 1-2 hari, udah masuk lagi ke rumah sakit gitu. Jadi itu aku ngerasa, Tuhan aku capek banget gitu. Aku capek banget, kayak aku kangen sekolah. Kayak aku tuh cuman keinginan aku, bahkan cuman keluar dari rumah sakit dulu deh Tuhan. Aku bosen sama rumah sakit gitu. Aku bosen ngeliatnya setiap hari suster, dokter, jarum suntik. Aku bosen gitu. Aku udah kayak 3 tahun gitu ya berjuang. Maksud aku tuh aku udah berdoa, tapi aku kok merasa kayak gak sembuh-sembuh gitu. Aku percaya, aku bilang ke Tuhan, bahwa rencana Tuhan tuh indah dan tepat pada waktunya. Tapi indahnya kapan? Kok gak indah-indah gitu.
Terus mulai tuh ada pikiran negatif kayak iblis mengintimidasi, ya mana Tuhan kamu udah 3 tahun, kamu udah bersaksi juga. Jadi di Singapura itu aku tetap bersaksi Tante, justru aku diberikan kesempatan lebih banyak juga untuk bersaksi gitu ya. Karena dari ada komunitas-komunitas sesama orang sakit juga gitu, jadi saling menguatkan satu sama lain. Tapi aku nanya ke Tuhan kayak, Tuhan aku udah ngelakuin yang semampu aku gitu, maksudnya aku tetap percaya sama Tuhan, tapi kok aku kayaknya nggak sembuh-sembuh. Apakah selama ini yang udah aku baca firman Tuhan, janji Tuhan, apakah semua itu hanya sekedar tulisan, apa Tuhan bohong? Gitu. Mulai balik ke sequence pertamanya, walaupun mungkin nggak sekejam yang pertama. Iya, jadi aku mulai berpikir apakah Tuhan bohong ya? Kalau misalkan firman Tuhan yang selama ini aku pegang itu ternyata cuman bohong, gimana gitu. Tapi aku kan anaknya curious Tante, jadi aku suka penasaran. Aku tuh kalau ada pertanyaan apapun tentang firman Tuhan, aku pasti cari sampai dapat gitu. Nah akhirnya pas aku punya pemikiran itu, puji Tuhan aku lari lagi ke firman Tuhan. Aku cari apakah ada firman Tuhan yang pernah mengatakan bahwa Tuhan tuh bohong, Tuhan itu nggak tepatin janji dia gitu di Alkitab. Ada nggak sih yang janji Tuhan tuh nggak terjadi gitu loh, yang cuma sekedar tulisan aja. Pas aku cari juga di browsing, di searching juga di Google, aku malah ketemunya itu 2 Petrus 3 ayat 9. Di situ Tuhan bilang Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini aku hafalin karena waktu itu benar-benar nampar diri aku Tante. Aku merasa akulah orang yang menganggap itu sebagai kelalaian. Dan juga waktu itu tetap aku masih kayak, tapi apakah benar? Aku cari lagi firman Tuhan di browsing juga di Google. Apakah Tuhan pernah nggak tepatin janjinya gitu? Terus pas aku cari, dapatlah Yesaya 55 ayat 11. Itu Tuhan bilang apa yang udah keluar dari mulut Tuhan itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya akan sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan. Wah, 2 ayat ini udah negur aku keras. Lagi-lagi aku berasa kayak Tuhan langsung ngomong ke aku karena persis gitu ya sama yang aku butuhkan gitu jawabannya. Dan situ aku bilang, oke Tuhan, aku minta maaf aku udah raguin Tuhan, dan aku selalu pegang 2 ayat ini. Akhirnya setiap kali ada intimidasi mulai pertanyaan lagi, kenapa kamu kok nggak sembuh-sembuh? Kamu udah doa, kamu udah bersaksi, kok Tuhan nggak jawab-jawab doa kamu gitu ya? Aku selalu lawan, enggak, aku percaya walaupun aku belum sembuh sekarang, tapi aku percaya aku pasti sembuh. Aku udah terima kesembuhan dari Tuhan. Aku percaya Tuhan itu nggak lelai menepati janjinya. Aku percaya apa yang udah keluarin mulut Tuhan nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi aku tuh lawan pikiran negatif dalam pikiran aku sendiri pakai firman Tuhan juga. Jadi berlawanan itu di dalam otak, tapi lawannya itu firman versus pikiran negatif gitu ya. Dan aku merasa setiap kali aku lawan pakai firman Tuhan, pikiran negatif itu langsung diem gitu Tante. Nggak terus berdebat gitu loh. Betul. Akhirnya tuh di situ aku belajar bahwa memang firman Tuhan itu punya kuasa gitu ya, dimana yang mengalahkan kok perkataan kita sendiri. Mungkin kalau perkataan aku sendiri aku nggak bisa lawan pikiran negatif itu. Tapi karena aku pakai firman Tuhan, ternyata firman Tuhan itu juga adalah pedang roh ya, yang bisa menangkal segala intimidasi iblis itu gitu. Dan aku lihat lagi di firman Tuhan di Alkitab, di mana Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun kan ada 3 kali dicobai, tapi Tuhan juga kutip firman Tuhan gitu. Sebab ada tertulis, dan situlah iblis kalah gitu. Nggak berdebat lagi, tapi dia langsung kalah gitu ya. Dari situ aku baru sadar, oh berarti memang firman Tuhan itu punya kuasa. Dan akhirnya puji Tuhan setiap kali dari 2014 sampai akhirnya 2015 itu kan akhirnya setiap kali ada pikiran negatif aku selalu tangkal lagi ya firman Tuhan. Makanya aku nggak pernah berhenti baca Alkitab sih setiap hari. Aku merasa itu harus aku selalu pegang pedang gitu ya, supaya kapanpun ada intimidasi datang aku bisa langsung tangkis gitu. Dan puji Tuhan ya akhirnya sampai 2015 aku percaya firman Tuhan itu yang akhirnya nguatin aku juga sampai akhirnya aku bisa sembuh, dan dinyatakan sama dokter juga udah selesai kemoterapinya, udah sembuh secara medis gitu setelah lebih dari ya, walaupun harus lewatnya lebih dari 100 kali, dan totalnya itu 4 tahun. Lebih dari 100 kali kemo. Iya. Wow, Tante cuma 8 kali kemo, Michelle. Kamu lebih dari 100 kali. Amazing, benar-benar amazing ya. Tidaklah mudah, apalagi itu terjadi pada anak yang masih remaja lah. Pada waktu 2015 sembuh itu kan usia Michelle berarti, karena 2011 itu usianya 11, berarti tambah 4, 15 tahun waktu itu ya, remaja ya. Udah mulai mau pemuda-pemudi lah ya. Iya. Oke. Luar biasa pertolongan Tuhan, dan terutama Tuhan ngajarnya tuh so private ya. Dalam tanda kutip ya. Tuhan tuh pribadi banget dealing sama Michelle kan, ngomong langsung lewat firman gitu. Kalau Mama kan kasih impresi dalam hati. 3 poin tuh kalau nggak salah tadi saya catat yang Mama bilangnya. Oke. Nah sekarang Mama juga sudah
bisa melewati ini karena melihat Michelle tenang ya, Iya. Michelle kuat ya. Nah, Michelle Oke. kuat. Dan bagaimana soal biaya juga akhirnya bagaimana tuh Bu Yufi, kan 2 tahun di Indonesia. Singapura. Iya, 2 tahun Singapura. Ya biayanya Nggak kecil lah. nggak kecil lah ya Bu ya, pasti ya. Pertolongan Semua Tuhan juga nyata. semua pertolongan Tuhan lah. Sampai pernah saat kita kekurangan uang, tapi Michelle itu efek samping kemonya tuh berat banget Bu. Sehingga papanya sampai kasih Panadol Bu, diaduk gitu loh, suruh dia minum gitu karena papanya udah nggak bisa gesek lagi gitu ya. Terus dia gitu, Oke. akhirnya saya diizinkan pulang juga sama profesor sana, sehingga tapi sampai di rumah itu jam 4 pagi dia menggigil Bu. Dia menggigil, kedinginan, kepanasan, saya kesentuh dia itu dia lagi berdoa Bu. Sambil menggigil itu. Lantas setengah 4 pagi itu saya minta sama suami untuk pergi ke rumah sakit lagi. Dan puji Tuhan di sana langsung ditangani dengan baik karena memang trombositnya sudah di bawah 40. Terus HB-nya juga di bawah 5, jadi sekitar kritis ya, itu ya? Kritis Bu. Sampai kan berdarah, begini aja kan berdarah Bu. Gigi-giginya sudah berdarah juga gitu. Terus gitu ya udah kita berdoa bersama-sama, juga berdoa lagi gitu ya. Akhirnya ya kita harus perlu menjual aset juga ya Bu ya. Ya puji Tuhan, Michelle tuh selalu bilang gitu, Mami aku pasti percaya aku sampai tuntas berobat di sini katanya. Jadi Mami nggak usah khawatir, Papi nggak usah khawatir gitu. Tuhan nggak pernah kerja setengah-setengah, kata Michelle. Aku pasti sembuh, dia bilang. Terus di itu aku bawa iman gitu ya, seperti iman Michelle juga gitu kan. Ya kita akhirnya bisa jual aset, gitu. Jangka waktu 5 hari bisa terjual. 5 hari Bu? Iya gitu. Terus sehingga untuk melanjutkan biaya Michelle gitu ya. Ya itu udah titik-titik di mana kita harus pulang ke Indonesia Bu, dan sewa apartemennya juga sudah mau habis sampai diperpanjang lagi sebulan karena udah mau pulang, nggak taunya dia efek samping kemonya belakangan gitu. Sehingga dia harus dirawat lagi beberapa, ada 10 harian lagi di rumah sakit gitu. Iya. Itu bukan 2015 yang udah selesai, bukan ya? Itu belum. Belum ya. Walaupun Michelle sudah selesai, tetap aja Bu masih kontrol gitu. Sebulan sekali, kemudian 3 bulan sekali, kemudian 6 bulan sekali, kemudian setahun sekali Iya, gitu. iya, betul. Iya. Ya, jadi itu titik paling rendah ya, di mana Michelle diuji ya, sampai trombositnya rendah sekali. Oh, sering Bu. HB-nya, itu sering sekali tiap kali. Itu sering tante yang kayak Sampai tadi berdarah-darah gigi itu Iya. semua. Oh, itu lagi Yang berdarahnya tuh keluar. lebih ke ini sih tante, kayak gini misalnya tuh ini tuh langsung kayak merah yang bintik-bintiknya tuh langsung keluar gitu Kan loh. Karena trombositnya kan rendah banget. Oh, iya. Di ininya juga kan gitu ada. Oke. Oh, tapi Tuhan luar biasa ya, 5 hari jualan rumah susah loh. Susah banget loh, nggak itu kemurahan seperti jualan Tuhan. kacang, jualan baju ya. Itu jualan rumah. Makanya saya lihat di situ di mana Tuhan tuh berkarya. Rancangan Tuhan itu benar-benar rapi sekali, sempurna sekali ya. Walaupun kita tahu masalahnya nggak mudah, tapi Tuhan nggak angkat masalahnya itu Bu, tapi Tuhan sertai. Tuhan berjalan bersama ya. Jadi Tuhan berkata kan melalui lembah-lembah kekelaman kan, aku tidak takut bahaya, firman Tuhan Mazmur 23 ya. Jadi tapi harus lewati lembah kekelaman itu, asal bersama gada dan tongkatnya Tuhan. Respon kita ke Dia Tuhan yang ngarah-ngarahin kemana dan sebagainya. Sungguh luar biasa. Oke, jadi setelah itu dinyatakan sembuh ya. Iya, puji Tuhan. Tante mau secara mungkin nggak terlalu lama-lama, bagaimana Michelle setelah selesai. Sebenarnya pelajaran apa yang Michelle dapat dari ini semuanya? Karena firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Michelle melanjutkan hidup ya. Kita lihat sekarang hari depannya seperti apa yang Tuhan tunjukkan buat Michelle. Kira-kira Michelle tahu nggak saat ini? Mungkin belum sempurna sebagai anak Tuhan, kita tidak langsung tahu ujungnya pasti jadi seperti apa. Tapi saya percaya Tuhan yang sudah menuntun Michelle lewatin ini semua, pasti menuntun Michelle menuju kepada rancangan, the purpose of life-nya Michelle yang sudah ada di hatinya Tuhan. Karena Tuhan tidak akan, mungkin menurut saya tuh tidak akan memberikan satu, dalam tanda kutip, mengizinkan satu pencobaan sampai keras seperti ini tanpa rencana yang besar di depannya. Michelle mungkin bisa ada kira-kira gambaran apa gitu?
Jadi waktu pertama-tama mungkin dari pelajaran yang aku dapetin ya, sebenarnya dari yang pelajaran yang aku dapatkan dari yang 4 tahun totalnya gitu ya. Mungkin ini, dulu tuh aku ngerasa mujizat Tuhan tuh harus yang besar gitu ya. Tapi setelah aku melihat selama proses itu, aku tahu bahwa mujizat Tuhan tuh nggak selalu harus yang besar. Justru dari hal-hal kecil dari setiap harinya yang aku rasain, itu yang membuat aku merasa Tuhan yang selalu sertain aku. Sekecil apapun bahkan Tuhan perhatikan gitu. Di saat aku nggak tahu harus mau cerita ke siapa, di saat aku nggak tahu harus mau nangis ke siapa gitu ya. Tapi aku ngerasa ada Tuhan yang selalu 24 jam ready buat aku. Dan di situ aku ngerasa setiap kali aku mulai down gitu ya Tante, mungkin keadaan aku gak langsung berubah 100% gitu ya. Setelah aku doa ke Tuhan, aku nangis pujian penyembahan ke Tuhan, mungkin keadaannya masih sama. Tapi satu yang aku rasakan, hati aku yang berubah dan pikiran aku yang berubah. Hati aku yang penuh dengan ketakutan, pikiran aku yang penuh pikiran negatif, kalau ini, kalau itu, segala macam yang penuh dengan pertanyaan, itu tiba-tiba silent dan hati aku damai gitu. Dan aku merasa selalu dapat kekuatan untuk bangkit lagi di saat aku udah jatuh. Tuhan kayak angkat aku, ayo let's go, bareng lagi sama aku gitu. Dan itu yang membuat aku merasa Tuhan itu tuh seperti sahabat gitu. Di situ aku baru kenal ada loh ternyata pribadi yang begitu setia untuk aku, yang 24 jam dimanapun kapanpun aku butuhkan dia ada, dia hadir. Bahkan di saat aku mungkin lupain dia, di saat aku mungkin kecewain dia, tapi dia nggak pernah untuk berhenti mengasihi aku. Dan itu baru aku dapetin saat aku 4 tahun proses ini. Sebelum aku sakit aku nggak tahu itu gitu. Dan akhirnya setelah sakit inilah aku baru sadar bahwa ternyata walaupun aku bersyukur aku bisa sembuh dari kanker, tapi aku ternyata baru tahu bahwa hal yang paling aku syukuri sebenarnya bukanlah kesembuhan aku sendiri. Karena setelah aku sembuh pun aku bisa mengalami banyak hal. Aku bisa mengalami COVID lagi, aku bisa sakit, aku bisa meninggal juga gitu ya. Bukan berarti setelah sembuh mendapat mujizat aku nggak akan mati gitu ya Tante. Ibaratnya tetap ada masalah gitu. Tapi aku syukuri adalah saat aku sakit ini, aku bisa kenal pribadi yang tahu sumber segala solusi dari segala masalah apapun itu. Aku bisa kenal sumber segala sumbernya itu. Dan dia itu adalah orang pribadi yang ready buat aku 24 jam. Dia adalah pencipta alam semesta yang gak terbatas. Dan dia itu mau manggil aku sebagai sahabat. Dia mau manggil aku sebagai anak. Dia kasih aku akses buat hubungin dia kapanpun dan dimanapun. Dan menurut aku itu yang mujizat terbesar. Karena harusnya itu mustahil untuk aku yang bukan siapa-siapa. Ibaratnya kalau misalnya ada presiden kasih aku akses, kamu boleh hubungin saya kapanpun dan dimanapun 24 jam. Aku aja udah ngerasa gila, presiden mau dengerin aku. Dan ternyata yang kasih akses itu lebih dari presiden. Yang kasih akses itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dan itu yang membuat aku merasa setiap kali aku udah sembuh pun aku ada masalah, aku jadi nggak merasa takut, aku nggak merasa sendiri lagi karena aku tahu siapa yang selalu sertain aku. Dan itulah sumber segala sumber, Tuhan Yesus Kristus. Dan dari situlah aku merasa hidup aku bukan cuma untuk diri aku lagi. Aku merasa aku pengen melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Aku pengen melakukan sesuatu yang bukan menjauhkan aku dari Tuhan. Karena aku paling takut dulu pas sebelum aku sembuh ya Tante, beberapa bulan itu aku benar-benar nangis. Aku kayak takut, justru aku takut sembuh, jadinya ada ketakutan di mana nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan lagi nih gitu. Tuhan, kalau aku sembuh nanti aku masih bisa nggak ya sedekat ini sama Tuhan? Aku masih bisa nggak ya peluangin sebanyak ini waktu buat Tuhan? Aku bilang ke Tuhan, kalau misalkan nanti aku sembuh, aku malah lupain Tuhan, lebih baik aku nggak usah sembuh. Karena aku ngelihat ada cerita di Alkitab, di situ dibilang Tuhan sembuhin 10 orang kusta, 9 pergi, lupa 1 doang yang balik. Dari situ aku miris dengernya gitu. Kok bisa ya 9? Sebenarnya kok bisa nggak inget ya? Aku bilang ke Tuhan, Tuhan jangan sampai aku jadi yang 9. Aku mau jadi yang 1. Aku mau jadi yang selalu ingat sama Tuhan. Dan di situ aku bilang ke Tuhan, makanya setelah aku sembuh pun, aku nggak mau sampai ada pekerjaan ataupun kehidupan aku yang menjauhkan aku dari Tuhan. Makanya itu aku merasa Tuhan juga pas aku mau ambil jurusan gitu, Tuhan tuh membimbing aku ya, dimana aku ngerasa aku bingung Tuhan, aku mau ngambil jurusan apa? Karena aku banyak mau sebenarnya. Aku waktu itu sempat mau jadi dokter, mau ambil jurusan bisnis, mau ambil jurusan perhotelan untuk kayak aku suka masak, aku suka belajar juga gitu. Jadi tuh
desain interior juga sempat masuk gitu ya. Jadi tuh kalau nggak salah tuh ada 4, jadi dokter, jurusan perhotelan, desain interior, atau waktu itu terus lagi sempat teologi. Iya. Okay. Jadi aku bingung nih gitu yang mana, karena aku suka semuanya gitu kayaknya gitu ya. Tapi aku tanya lagi ke Tuhan, aku tuh sebenarnya sukanya apa? Karena aku nggak tahu diriku sendiri. Aku percaya Tuhan pencipta aku lebih kenal diriku daripada diri aku sendiri. Jadi aku tanya ke Tuhan, sebenarnya tuh Tuhan mau aku jadi apa sih gitu. Karena aku nggak mau udah berjalan kuliah gitu ya, tengah jalan aku pulang. Kan ada orang pindah jurusan ya Tante. Aku nggak mau, aku bilang kayak gitu. Jadi aku bilang, Tuhan aku nggak mau sampai pindah jurusan ya. Tolong tunjukkan aku. Tuhan kan kenal aku lebih daripada siapapun. Jadi tunjukkan aku yang mana yang aku harus ambil. Di situ tiba-tiba keluar psikologi. Malah nggak ada dalam 4 list itu. Nggak ada. Jadi aku justru bingung, kok psikologi? Mana waktu itu kan masih tabu ya Tante ya, psikologi tuh 2017 belum begitu ngetren kayak sekarang gitu ya. Jadi tuh aku juga bingung, kok psikologi gitu. Aku juga dulunya nggak pernah dengar tentang itu seperti apa gitu ya. Dan akhirnya pas setelah berdoa itu aku cari tahu tentang psikologi itu belajarnya apa, ciri-ciri kira-kira tuh mahasiswa yang tepat tuh ada ciri-ciri tuh seperti apa, harus punya critical thinking, harus bisa punya empati buat dengerin cerita orang segala macam gitu. Dan di situ aku rasa kok mirip gitu. Aku tuh sepanjang aku bersaksi gitu ya Tante, kan aku suka bersaksi ke daerah-daerah juga. Di situ tuh aku sering menerima banyak curhatan orang juga. Dan juga pas orang-orang sakit tuh biasanya kalau di Singapura aku udah diminta kayak, Michelle nanti kalau misalkan ini ada pasien baru gitu ya, kamu tolong kuatin ya, dengerin ceritanya dia. Jadi aku merasa aku nyaman gitu lakuin itu, dan ternyata kok bisa sama ya. Jadi aku baru sadar bahwa itu tuh sebuah skill untuk bisa mendengarkan orang. Betul. Karena nggak semua orang bisa mendengarkan orang dengan empati gitu. Betul. Kan aku nggak tahu ya dulunya bahwa itu adalah sebuah skill gitu. Karena yang aku kira skill adalah kayak bisa ngitung, bisa main musik, itu kan kelihatan skillnya itu kan bukan skill yang nggak kelihatan, soft skill gitu ya kalau yang kalau bisa dibilang kalau yang psikologi ini. Jadi aku baru sadar ternyata itu kemampuan Tuhan kasih buat aku dan aku enjoy lakuinnya. Tapi aku masih berpikir Tante kayak, apakah ini pikiran aku sendiri yang muncul atau itu emang dari Tuhan gitu. Jadi waktu itu aku sempat minta tanda juga sama Tuhan. Tapi akhirnya waktu itu singkat cerita aku tuh dilancarkan gitu Tante, tadi dari akhirnya aku pertama mau ambil teologi, terus akhirnya tuh pas aku ke universitas ke psikologi juga waktu itu sempat pikir kayaknya nggak lulus nih karena aku agak kurang bisa nih di bagian tes tertentu gitu. Tapi ternyata malah lulus, dapat diskon gitu. Jadi itu aku merasa Tuhan lancarkan gitu di bagian itu. Dan pas aku masuk ke jurusan itu pun aku merasa kayak aku enjoy dan aku jadi makin kenal Tuhan. Iya, jadi aku merasa semakin amazed kok manusia bisa kompleks itu gitu loh. Sekompleks itu, jadi itu aku merasa kayak mustahil kalau misalkan gak ada Tuhan yang ciptain gitu loh. Kayak kok Tuhan bisa lihat perkembangan dari anak bayi, gimana dia kebentuk karakternya, gimana dia bisa mempunyai pemikiran, mempunyai sifat-sifat tertentu ini gitu ya. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang amazing sih. Maksudnya begini Michelle, tidak kurang orang yang belajar psikologi ujungnya jadi ateis malah. Iya. Tidak kurang itu. Tapi justru Michelle malah menemukan dan amazed pribadi Tuhan saat belajar ini. Itu betul-betul Tuhan tuh menjagai kamu untuk sekali lagi tujuan dia yang luar biasa. Jadi aku juga merasa gini sih Tante. Aku juga bilang ke Tuhan, aku mau kan jurusan yang gak menjauhkan aku dari Tuhan. Dan aku merasa kalau misalkan aku ambil psikologi ini, aku merasa ya aku bisa lebih approach orang lebih mudah. Aku bisa dapat insight untuk cara mendekati pendekatan yang baik. Tapi juga kadang-kadang orang kan zaman sekarang apalagi anak muda ya Tante ya, kalau udah diomongin tentang Tuhan kayaknya itu udah males gitu kayaknya gitu ya. Di awang-awang gitu ya. Iya, nah tapi aku merasa dengan mungkin dengan cara aku belajar psikologi ini, aku bisa tahu dengan pendekatan psikologi, aku bisa dicampurin sama pengenalan Tuhan gitu Tante loh. mau belajar dari kamu. Aku juga masih belajar Tante, masih belajar terus sama Tuhan. Jadi tadinya aku juga sebenarnya kan mau teologi, tapi akhirnya Tuhan kayak membuat aku tuh yakin waktu itu di psikologi gitu ya. Dan akhirnya aku ambil jurusan itu, terus ya aku merasa dengan jurusan itu aku bisa membantu lebih banyak orang juga. Untuk bisa mengenal Tuhan gitu. Jadi dari purpose yang Tuhan taruh di hati aku tuh ya bisa mungkin lebih banyak fokus ke
bawa orang ke Tuhan ya, untuk bisa kenal Tuhan. Dan aku merasa juga dalam psikologi sehebat-hebatnya aku gitu ya, aku pun nggak bisa sembuhin orang 100% gitu loh, karena kan manusia terbatas ya Tante. Penyakit orang juga kan beda-beda gangguannya, makanya itu aku selalu minta hikmat ke Tuhan. Aku percaya the greatest counselor, the greatest psychologist itu Tuhan. Betul. Karena aku sendiri belajar bahwa saat aku belajar psikologi, aku baru tahu nih ternyata emosi itu harus diproses. Dan ternyata selama aku sakit, aku udah proses gitu loh. Betul. Jadi aku baru tahu, oh ternyata yang udah diajarin di sini udah aku lakukan. Tapi aku lakukan tanpa pengetahuan tentang psikologi, tapi Tuhan yang langsung ajarin gitu. Ajarin. Jadi setiap kali aku mulai lemah kan aku selalu, orang itu curhat ke Tuhan, curhat apa-apa dikit-dikit cerita ke Tuhan, dikit-dikit cerita ke Tuhan gitu ya. Dan aku tuh selalu pakai metode yang aku nggak mau gini Tante, kalau aku cerita ke Tuhan aku nggak mau cuma ngeluh doang kayak Tuhan aku merasa A B C D E F G, karena aku merasa kalau kayak gitu aku makin terpuruk ya Tante. Jadi setiap kali aku bilang Tuhan aku merasa sedih karena hal ini, tapi aku percaya Tuhan mampu pulihkan hati aku. Jadi aku selalu harus selalu tambahin firman Tuhan yang aku udah pegang. Aku percaya aku saat ini aku gak sanggup, tapi aku percaya di saat kelemahan lah kuasa Tuhan jadi sempurna. Di firman Tuhan soalnya bilang kayak gitu. Betul. Jadi itu aku selalu tambahin itu, dan itu menjadi kekuatan buat diri aku. Dan ternyata dalam psikologi itu juga ada bahwa banyak orang kan mungkin kayak ada masalah, mereka tuh lebih cenderung mengalihkan. Udahlah, nggak usah ngapain sedih-sedih, udah langsung aja alihin ke jalan-jalan. Iya, healing aja deh, healing. Pas balik itu ya lagi tetap tren itu. Iya, pas balik kan perasaannya masih ada ya, bukan berarti kita nggak boleh mengalihkan ya. Kita bukan berarti harus tenggelam juga dalam kesedihan itu. Jadi tetap akui perasaan. Aku belajar untuk tetap, pas aku sakit itu aku ngerasa pas gitu, dimana aku bisa ngakuin perasaan tapi aku nggak tenggelam dalam perasaan itu gitu. Dan itu Tuhan yang ajarin gitu. Jadi aku merasa memang the greatest counselor, walaupun kita tetap bisa pakai, Tuhan bisa pakai psikolog, Tuhan bisa pakai dokter, tapi menurut aku yang terutama yang 24 jam langsung selalu ada, the greatest counselor itu tetap Tuhan gitu. Jadi Michelle kurang lebih menyadari bahwa psikolog itu memang one on one ya. Biasanya kan one on one hadapin. Berarti Tuhan mau, saya bisa melihat sebetulnya setelah apa yang saya dengar dari Michelle bahwa memang Tuhan punya maksud yang spesifik. Karena kenapa? Karena di masa-masa sekarang ini kasus mental health issues tuh kayak merebak luar biasa, khususnya di kalangan anak muda. Ya. Sedikit-dikit nggak tahan, sedikit-dikit kena bully. Tiap hari bacain sosial media yang isinya belum tentu positif. Kebutuhan akan psikologis, psikolog, psychiatrist maupun counselors itu meningkat sekali. Dan di dunia kekristenan tidak banyak. Ada sekolah counseling ya, ada. Tapi sedikit sekali. Guru agama Kristen aja sedikit kok. Nah, jadi Michelle Tuhan punya maksud yang luar biasa lah lewat hidup Michelle. Amin. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Jika sampai tiba-tiba ada pertanyaan-pertanyaan harus lewati tantang, ada pertanyaan, nonton lagi aja BBCT. Ingat kebaikan Tuhan yang dulu. Ya, kan direkam nih ini semuanya. Ada jejak digital sekarang. Ingat, oh ya aku pernah ngalami Tuhan, jangan sampai aku tinggalin Tuhan. Ya kan, kalau sampai aku sembuh jadi tinggalin Tuhan, lebih baik nggak sembuh. Itu satu apa ya, sangat radikal. Pernyataan yang radikal. Ya, itu radikal. Tidak semua orang bisa berkata demikian. Ibu juga saya yakin lebih bersyukur sempat melewati ini semua nggak Bu, daripada hidup lama dulu begitu aja. Atau Ibu nyeselin kenapa 4 tahun saya habis duit sekian miliar buat ngobatin Michelle? Ada seperti itu nggak? Enggak. Lebih senang pernah ngalamin ini atau menyesal pernah mengalami ini? Saya lebih senang saat ini. Dan saya nggak apa-apa lewatin yang kemarin itu buat pembelajaran buat saya. Sekaligus juga untuk memperdalam kerohanian keluarga kami juga. Ya, dan lebih sukacita Bu. Karena walaupun dulu istilahnya ada aset banyak, ada uang, tapi tidak ada sukacita dan gitu juga kerohanian kita juga tidak seperti saat ini gitu ya. Jadi saya lebih suka dalam keadaan melewati proses kemarin. Bagus Bu Yufi. Jadi malah setelah mungkin kita akan akhiri pembicaraan kita, saya melihat bahwa pernah ngobrol juga sama Bu Yufi bahwa keluarga menjadi lebih solid, lebih saling mengasihi, lebih sering kepengen ngumpul, gitu ya. Karena ada koko, ada Soso, ada anak, jadi ada cucu ya.
suami juga menjadi satu keluarga yang jauh lebih solid dari Iya, sebelumnya. benar. Papa ada di sini. Ya, dan itu adalah sebuah mimpi dari setiap orang, memiliki keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang tentram, yang bersatu, yang boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Ya, saling mengasihi. Jadi Iya. itu pelajaran berharga walaupun harus kehilangan tapi saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan itu ke Iya, depan. amin. Baik. Nah, ada pesan mungkin yang sebelum kita tutup saat ini, Ibu ada pesan mungkin bagi para ibu atau para orang tua yang memiliki anak menghadapi tantangan seperti ini. Iya. Pesan saya sih kepada orang tua yang menghadapi masalah atau anaknya mengalami sakit penyakit, terus berharap pada Tuhan, terus membawa anak mendekat kepada Tuhan, dan kita beri teladan juga dengan kita juga sendiri mendekat kepada Tuhan, dan kita bawa anak kita bersama-sama untuk pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, karena itu menguatkan kita dan menguatkan anak kita, karena kita percaya Tuhan itu adalah dokter di atas segala dokter. Jadi kita kembalikan semua kepada Tuhan dan kita sabar ya untuk menghadapi semuanya itu. Kata kita percaya bahwa semua indah pada waktunya. Amin. Thank you Bu Yufi. Iya. Sungguh jadi teladan. Michelle? Kalau aku mungkin ini, kita semua dalam hidup kan nggak ada masalah ya, pasti ada aja masalah. Apapun itu kita nggak tahu juga kapan datangnya, dan kalaupun sekarang ini lagi hadapin masalah maupun sakit penyakit, satu yang dulu aku pegang bahwa di saat kelemahan lah kuasa Tuhan tuh jadi sempurna. Jadi pakailah masalah itu untuk jadi teman supaya kamu bisa dekat sama Tuhan, karena Tuhan sendiri bilang justru di saat kelemahan itu Tuhan tuh jadi kuasa Tuhan jadi sempurna. Jadi di saat kelemahan itu pakailah kesempatan itu untuk bisa lebih dekat sama Tuhan, pakai kesempatan itu untuk bisa bangun hubungan sama Tuhan lebih dekat lagi lewat baca firman Tuhan setiap hari dan juga doa setiap hari, pujian penyembahan, karena lewat dari situlah kalian baru bisa melihat bahwa nanti setelah masalah itu lewat, ternyata kalian nggak cuma dapat penyelesaian masalahnya, tapi kalian dapat sumber penyelesaian masalah, sumber segala sumbernya. Bukan cuma dapat kesembuhannya, tapi dapat sumber kesembuhannya, dapat sumber segala sumber. Jadi menurut aku yang terpenting itu dalam kehidupan ini, karena masalah itu kan terus bergilir gitu ya. Saat kita udah punya sumber segala sumber, ya kita Mau bisa nyari lakuin apa lagi? Jadi apapun yang terjadi ya selalu ada kok yang bisa nyelesain gitu, dan gak akan lagi kita jadi kepusingan sendiri, karena kita tahu siapa yang bareng sama kita, siapa yang jalan sama kita. Kita mungkin gak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi percayalah saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, pencipta alam semesta, sumber segala sumber itu, kita pasti mampu lewatin apapun itu. Luar biasa. Sobat Crosstalk, dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita, dan kalau kita sudah mendengar begitu banyak firman Tuhan dibagikan oleh Michelle dan mamanya, juga kita mendengar kesaksian dan juga kata-kata penguatan, itu dialami oleh orang yang bukan hidupnya enak, yang bukan tanpa tantangan, tapi tantangannya berat sekali. Dan mereka berhasil melewatinya. Mari kita bersama-sama belajar dari kisah mereka, dan tetap teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita menghadapi tantangan, Tuhan berkata kalau Dia izinkan itu, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Bagaimana respons kita akan berpengaruh sangat besar terhadap bagaimana kita menjalani kehidupan saat pencobaan itu datang. Beresponslah dengan tepat. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Sampai jumpa kembali dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.